Pernah nggak kalian ngelihat orang yang dulunya itu cowok tiba-tiba berubah jadi cewek? Atau kebalikannya, yang dulunya teman kalian itu cewek tiba-tiba jadi cowok? Jangan salah loh guys, bukan berarti dari cowok ke cewek aja, tapi banyak juga yang mereka itu dari cewek ke cowok. Nah, tentunya kira-kira kenapa sih banyak jumlah transgender yang ada di Indonesia, dan kira-kira kenapa mereka itu ngelakuin hal itu? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian, tentunya Indonesia ini masuk peringkat ke-13 dari 100 negara di dunia yang masuk ke jenis transgender terbesar atau terbanyak di Indonesia, di dunia. Tentunya dengan jumlah yang gue dapetin di Instagram, dengan postingan terakhir Januari 2023, tanggal 23 2026, ini dengan data 43.100. Nah, tentunya ini bukan suatu hal yang dikit loh guys. 43.100 dari 216 juta penduduk Indonesia. Tentunya ini bisa dibilang 1/4 lah. Nah, tentunya 1/4 itu udah lumayan guys ya. Bukan angka yang sedikit, tapi lumayan. Dan kenapa mereka dengan sadarnya dan keinginannya untuk pindah gender? Yang pertama tentunya karena pengaruh media dan internet. Tentunya yang lo ketahuin banyaklah artis-artis atau papan figur influencer semuanya yang transgender. Mereka itu pasti bisa dibilang ingin menjadi orang kaya, walaupun dia Islam ataupun non-Islam. Tentunya mereka berpikir kalau misalnya dari cowok ke cewek dengan berpenampilan seksi, payudaranya dibesarkan, ya pokoknya penampilannya seksi banget lah di media sosial. Tentunya mendapatkan prihatin publik yang benar-benar oke banget. Dan disinilah banyak juga endorsement yang masuk ya guys ya. Bahkan dia gak segan-segan buat apa? Dengan pedenya menampilkan payudara buatannya guys ya di media sosial, mau itu di Instagram, dengan adanya pelanggan khusus. Nah, apalagi sekarang banyak banget kan, mau itu di TikTok, di Instagram adanya pelanggan khusus. Nah, biasanya itu di pelanggan khusus itu mereka itu ya udah dengan sadarnya memamerkan hal itu, dan penontonnya inilah yang gue bingungin guys ya. Kenapa gitu? Ada aja gitu yang tertarik sama hal kayak gitu. Yang kedua tentunya kesadaran diri yang meningkat di dalam ekonomi yang sangat nggak jelas sekarang. Tentunya mereka dengan kesadaran penuh karena melihat ekonomi keluarga yang bisa dibilang kurang memungkinkan untuk hidup. Nah, mereka dengan inisiatif merubah gender dia menjadi gender seberang, yang dimana dengan tujuannya tadi untuk meraup keuntungan. Tentunya dengan hal ini mereka dengan sadarnya, dengan keyakinannya bisa merubah ekonomi keluarga dengan suatu hal yang mungkin menurut kita itu salah. Yang ketiga tentunya perubahan sosial yang udah jelas yang di depan mata kita. Tentunya walaupun Indonesia itu sebagai negara yang sangat benci banget terhadap hal kayak gini, tapi ini bukan suatu hal yang baru muncul. Karena apa? Karena ini tuh sebenarnya tuh udah lama. Cuman mereka itu diam-diam aja, punya komunitasnya, punya circle-nya, dan mereka yang bisa dan juga pede buat speak up di Instagram, di TikTok maupun di media sosial. Dengan sadarnya mereka ngaku sebagai transgender, dan mereka nggak peduli kalau misalnya dihujat segala macamnya. Nah, dan banyak juga yang respect loh kayak gitu loh. Karena ya mereka, ya lu tau lah kayak gimana lah penduduk dan netizen Indonesia lah. Dengan kehadiran hal seperti itu, tentunya pastinya media sosial menjadi suatu apa ya guys ya, kayak keanehan gak sih? Mewajarkan atau menormalisasikan sesuatu hal yang dimana itu nggak diperbolehkan gitu di dalam agama masing-masing. Ya gue nggak tahu lah, mungkin beliau itu agama Islam atau enggak, atau mungkin agama Kristen segala macamnya. Tapi yang jelas di agama Islam itu nggak boleh untuk merubah apapun itu penciptaannya, walaupun hanya sekedar hidung atau nggak mungkin ya fisik segala macamnya. Nah, yang terakhir menurut gue, antara persepsi dan realita itu terkadang itu nggak sinkron gitu. Karena apa? Karena kebanyakan orang yang ngelakuin hal kayak gini, mereka itu sebelum melakukan hal kayak gitu atau sebelum melakukan operasi, mereka udah kebayang kalau misalnya, oh anjir cuy, gue habis ini mau ngelakuin transgender biar langsung aja selesai transgender, selesai operasi, gue langsung tuh pamer paha gue, pamer payudara gue, selfie dari atas biar kelihatan belahan segala macamnya. Dan inilah yang memancing para cowok-cowok untuk mendekatinya, maupun cowok maupun produk atau endorsan. Ya mungkin lu tau lah 1 atau nggak 10 orang yang transgender di Indonesia. Gue nggak mau nyebutin, takutnya beliau itu merasa kecewa atau merasa tersinggung.
karena gue nggak tahu perasaan-perasaan orang kayak gini seperti apa. Tapi yang gue tahu, mereka itu udah berdamai dengan diri sendiri. Dan pastinya gue yakin mereka itu udah sering banget dihujat sama sekeliling mereka, sama keluarga mereka, saudara mereka, segala macamnya. Dan buat kalian yang mau jadi transgender atau nggak punya keinginan biar cepet kaya, gue cuma bilang jangan sampai guys ya. Karena kebanyakan mereka yang udah transgender, mereka udah sukses, udah punya semuanya, mereka ingin balik lagi ke jenis bahasanya, ke jenis kelamin yang awalnya gitu, yang sebelumnya itu dia cowok pindah ke cewek, tapi ketika dia udah punya semuanya, dia mau pindah ke cowok guys ya. Contohnya apa? Lucinta Luna. Lu tahu sendiri lah, Lucinta Luna sekarang itu udah berdamai dengan diri sendiri. Dia udah punya apapun itu dah, dan beliau udah benar-benar ingin balik lagi ke ranah laki-laki. Yang sebelumnya itu perempuan, sekarang itu pengen ke laki-laki. Dan banyak loh yang respect dengan beliau. Mungkin gue bukan salah satunya, tapi gue yakin salah satunya itu dari lu pada. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Kenapa sih banyak transgender di Indonesia untuk saat ini, bahkan ke depannya guys ya? Coba tulis aja di kolom komentar. Kita sama-sama berpendapat, dan gue yakin pendapat lu lebih baik dibandingkan pendapat gue. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.